Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kehidupan newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi apapun itu bosku. Oke, sesuai judul ya. Barusan kita cek untuk kabelnya. Siapa tahu kabelnya yang jelek, kabel casannya, tapi ternyata masih mati ya. Jadi ini kasusnya handphone Apple iPhone 6 Plus yang mati total. Dan nggak tahu ini mati totalnya kenapa ya. Oke, kita cek pakai indikator tegangan dan arus ya. Dan teman-teman bisa lihat di sana ada tegangan dan ada arus barusan yang mengalir ya. Ada 290-an, 300-an lah ya, 300 miliampere ya, mili atau 0,3 ampere. Itu berarti mesinnya masih respon untuk charging. Oke, kita bongkar saja ya. Jadi untuk membongkarnya teman-teman bisa membuka baut di pinggir-pinggir casan di sana ya. Dan obengnya itu khusus ya yang kecil. Untuk iPhone ini khusus bautnya kecil dan obengnya pun kecil ya. Jadi nggak universal kayak Android sekarang, enggak ya. Oke, setelah itu dicopot untuk SIM tray. Kalau ada misalkan SIM tray-nya ada dua, copot dua-duanya. Dan habis itu yang di bawah yang dekat dengan konektor cas itu ditarik ya pakai gurita seperti itu, lalu diseset. Bisa pakai kuku, bisa juga pakai tools yang warna biru seperti ini untuk mengangkat ya, untuk mengangkat LCD-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk iPhone ini caranya seperti ini. Jadi angkat dari bawah ya, yang ada konektor cas itu. Diangkat di sana ya. Setelah diangkat seperti itu, jangan langsung dijebret dibuka begitu aja, dikarenakan kenapa? Yang menghubungkan LCD itu banyak sekali konektor di sana ya. Banyak sekali fleksibel di sana. Dan untuk iPhone semuanya kayak gitu ya. Ada iPhone 10, dulu juga pernah saya menangani iPhone 10 kayak gini juga. Untuk konektor dan fleksibelnya sama ya, banyak. Terus kebanyakan iPhone 6 ya, 6 Plus kebanyakan itu ya yang saya tangani di daerah saya. Kerusakannya handphone Apple iPhone 6, aduh. Jadi kemana-mana nih ngomongnya. Ya, setelah dapat LCD-nya, dibuka untuk konektor fleksibel yang ada di atas LCD sebelah atas ya. Nah, sekarang udah dapet tuh LCD sama mesin ya, udah misah. Kita hitung nih, ada berapa konektor ya? Oke, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 konektor di sini ya. Kan? Ada 4 konektor fleksibel di sini ya, nggak tahu apa aja nih ya. Mungkin di sini konektor home ya, yang home yang back, terus konektor LCD, terus konektor touchscreen, terus konektor kamera, speaker, terus apa itu, sensor ya, menyatu jadi satu konektor. Nanti ya kita bongkar ya, kita pindahin. Oke. Dan setelah saya konfirmasi yang punya, katanya ini handphone awalnya nggak kenapa-napa, tetapi setelah jatuh langsung mati ya. Terus saya langsung eksekusi aja, dicoba ya, kita coba ganti LCD ya, dikarenakan yang punya HP ini bilang, jadi ini gara-gara matotnya itu jatuh ya, langsung blank. Tapi mesin masih bagus ya, teman-teman bisa lihat di awal-awal kita cas ada respon di mesin ya. Oke, dan sebelum kita ganti LCD, jadi di sini ada hardware yang perlu kita pindahkan ya. Ya, dibuka bautnya ya. Nah, di sana untuk membuka kaleng penguat ya, kaleng penguat LCD. Dan barusan yang bawah itu kaleng penguat back button atau home button itu udah.
kalengnya ya. Bautnya kita buka, ini yang tengah-tengah nih. Dibuka semuanya ya bosku. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan share. Karena subscribe itu gratis biar teman-teman tidak ketinggalan giveaway kedepannya ya. Oke, sudah dapat untuk penguat seng besi itu yang LCD. Tetapi di sini agak-agak susah. Kenapa? Dikarenakan ini ada yang menempel, yaitu fleksibel yang menghubungkan bawah dan atas ya. Ini fleksibel apa ya? Ini ternyata fleksibel back button ya. Kalau di iPhone itu back ya, tombol kembali biasanya. Tapi kalau misalkan di Android ini tombol home. Nah, itu ada fleksibel yang nempel ke kaleng. Barusan itu fleksibel yang tengah yang ini ya, back button. Dan ini kita bongkar juga. Ya, hati-hati ya, kalau misalkan teman-teman pakai cutter, hati-hati karena cutter itu tajam. Oke, sudah dapat ya tombolnya. Dan setelah dapat tombolnya, kita eksekusi juga yang sebelah atas. Ini yang sebelah atas, yang fleksibel atas itu biasanya kamera, sensor, speaker. Biasanya seperti itu ya, menyatu di satu konektor fleksibel ya. Jadi begitu teman-teman ya. Oke, kita cek dulu bener gak. Oke, dicek ya, disamain sama LCD yang baru. Oke, setelah dirasa-rasa sama dan kita bongkar ya, takutnya ini LCD-nya beda ya untuk iPhone ini ya. Jadi untuk safety-nya kita pakai aja pinset ya. Nah, seperti ini ya. Atau pakai tangan aja, jangan pakai benda tajam. Oke, teman-teman bisa lihat di sana. Jadi ada kamera ya, ada speaker, ada sensor juga ya. Jadi seperti itu di bagian atas LCD. Nah, itu yang fleksibel yang dua itu mungkin aja itu fleksibel konektor LCD sama touchscreen itu ya. Jadi touchscreen sama LCD itu misah untuk iPhone 6 ya. Oke, kita coba setelah hardware-nya ya. Setelah yang barusan kita copot dan kita pasang ke LCD yang baru, yang ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi agak-agak ribet ya untuk iPhone. Misalkan teman-teman mau ganti LCD untuk iPhone, agak-agak ribet. Agak-agak ribetnya gimana? Itu kita harus memindahkan ya. Kita harus memindahkan back button sama speaker, kamera, sensor yang itu ya. Jadi kita harus memindahkan itu. Dan untuk memindahkannya sangat riskan sekali ya. Takutnya kenapa? Takutnya fleksibelnya sobek. Jadi harus serba hati-hati. Oke, yang saya pegang itu speaker ya. Oke, kita pasangin aja ke LCD yang baru. Jadi, nah ini penampakannya ya. Teman-teman bisa lihat di sana ada kamera juga, ada speaker juga ya. Nah, itu speaker tuh. Oke. Kita pasang yang ini. Iya. Harus ngepas. Dan untuk apa ini speaker ya, di sana ada pin-pinnya, ada berapa pin itu tuh lupa ya, ada 5 atau berapa itu pin-pin untuk speaker ya. Nah itu harus presisi ya, harus nyambung, harus ngepas. Si pin-pinnya itu nempel ke pin yang berbentuk pegas ya, atau berbentuk per ya, berbentuk pegas itu yang ya pokoknya begitulah. Dan untuk memudahkan, jadi ini pakai barusan solasi ya. Jadi biar si fleksibel touchscreen sama LCD-nya tidak mengganggu. Ya, kita konsentrasi, kita fokus di pemasangan speakernya. Yang bagian atas nih. Oke, speaker, sensor, kamera di situ ya, nyatu ya. Nyatu jadi satu konektor ya. Menyatu di sana ya, di bagian atas.
Dan dulu-dulu juga saya pernah mengalami kasus yang servis ke saya itu HP-nya blank, HP-nya nge-restart terus ya, bukan ngeblank, HP-nya nge-restart terus, dan ternyata usut punya usut, akibatnya itu biang keroknya itu yaitu speakernya ini kena air. Jadi speaker ini korslet, korosi, yang mengakibatkan HP iPhone berapa ya dulu itu? iPhone 10 ya, iPhone 10-nya itu langsung restart ya. Jadi mentok di logo Apple, lalu mati lagi. Mentok ya, terus nge-restart terus. Dikirain botlop dan ternyata itu akibat dari hardware-nya yang korosi. Itu dulu ya. Kalau teman-teman pengen lihat, ada di video-video sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek aja video-video saya yang sebelumnya. Saya pernah menservis, memperbaiki juga iPhone 10 ya, yang kasusnya restart. Oke, apabila sudah apabila sudah dipasang baut, udah nempel untuk speaker ya, itu membuka apa itu? Isolasi ya, dibuka. Oke, dan sekarang ada berapa itu? Udah ada 4 ya, udah ada 4 fleksibel. Udah ada 3 dan sekarang jadi 4 nih. Jadi si fleksibel yang satu lagi ini ada di kaleng penguat yang ini ya. Dan si fleksibel ini ternyata ini fleksibel untuk back button ya, yang bagian bawah. Jadi menghubungkan bawah ke atas. Nah, sekarang berarti udah betul fleksibelnya ada 4 ya. Takutnya salah gitu ya. Tapi setelah saya pasang di presisi ini sama. Ya, takutnya untuk iPhone 6 ini berbeda ya, ada perbedaan sedikit di konektor biasanya. Ada agak-agak kecil atau agak-agak besar ya. Jadi ya kita harus lebih jeli, lebih teliti ya. Oke, dan mudah-mudahan dengan cara mengganti LCD dan ya 100% done ya, 100% dan ya. Mudah-mudahan ya bisa coret nota, bisa geleng-geleng. Iya. Jadi setelah ditempel, bautnya dipasang ya, yang pinggir-pinggir itu untuk menguatkan kaleng penguat yang menempel fleksibel ke atas ke bawah ya. Ribet bang, iya ribet. Jadi untuk iPhone ini kebanyakan ribetnya itu memasangkan hardware-nya ya. Hardware yang tombol sama speaker itu. Yang paling membosankannya yaitu, jadi nggak kayak memasang LCD Android yang lain ya, kayak Vivo, Oppo, Samsung, Xiaomi. Itu tinggal plug, tinggal pasangin fleksibel satu udah beres ya, dilem udah beres. Tapi kalau iPhone ini berbeda ya. Jadi untuk hardware yang seperti ini menempel di LCD. Kalau Android menempel ke mesin ya, ke frame, ke mesin yang jadi LCD jadi misah. Jadi enak kalau misalkan ganti LCD ya untuk Android sekarang. Dan untuk iPhone kalau misalkan teman-teman susah atau agak-agak ya rujit gitu ya. Kalau kata orang Sunda itu rujit. Nah, melamun rujit kasih aja ke tuser ya, tukang servis ya. Kasih aja uang jajan rokok lah, pasti dia mau ya. Kalau saya gitu sih. Oke, udah dipasang untuk tombol backnya, udah dipasang juga penguat besinya, udah dibaut. Ini sudah beres ya, hardwarenya sudah nempel di LCD. Oke, dan kita akan tes ya si 4 konektor fleksibel ini, kita tes, kita pasang ke mesin ini. Kita pasang bosku ya, seperti ini masangnya. Jadi ya santuy-santuy ya, jangan sampai ketuker ya, awas hati-hati. Ini untuk apa ya, ada yang sama ini ya, untuk kalau nggak salah itu LCD sama touchscreen ya, agak sama ya konektornya ya, bentuknya gitu, panjang lebarnya sama. Jadi awas ketuker itu ya. Oke. Tapi kalau misalkan untuk apa itu home button sama speaker itu berbeda itu konektornya, jadi nggak bakalan ketukar. Oke, setelah itu
Di bagian atas ada semacam engsel, jadi teman-teman masukin engselnya. Setelah itu pakai bubble seperti ini, bubble plastik seperti ini ya. Jadi untuk merekatkan, untuk menempelkan LCD-nya harus pakai bubble seperti ini untuk safety, biar si LCD-nya tidak pecah nih. Ya, soalnya dulu saya pernah ya pengalaman nggak pakai bubble balon-balon plastik seperti ini, enggak, tapi pakai jari aja seperti ini. Dan alhasil si touchscreen-nya pecah ya. Nah, untuk melindungi ya, untuk melindungi merekatkan frame ke LCD, teman-teman bisa pakai bubble, plastik bubble seperti barusan yang biasanya teman-teman akan mendapatkannya di dus-dus. Kalau misalkan teman-teman beli LCD-nya secara online, ada di sana ya. Foam apa itu? Bubble plastik itulah pokoknya lah ya. Untuk melindungi touchscreen bila teman-teman pengen merekatkan LCD-nya ke HP-nya, ke mesinnya ya. Oke, sudah beres, sudah dibaut, SIM tray sudah dipasang. Kita tes di sini ya. Kita tes ngecas mungkin ya. Oke, kita tes ngecas di sini. Apakah hidup? Oke, hidup ya. Ada bar baterai di sana dan warna merah, alhamdulillah ya. Berarti ini cuma LCD-nya aja yang hancur ya. Ya itulah pentingnya konsumen ya. Jadi konsumen itu kalau bisa, kalau ke saya ya, kalau bisa jujur aja, ini kenapa HP-nya bisa kayak gini, kronologinya gimana kok bisa jadi mati kayak gini ya. Kalau misalkan jujur, ini kayak gini, jadi enak memperbaikinya ya. Jadi bisa tahu, oh kalau misalkan masuk air ya kita harus bersihkan korosinya gitu. Ya. Ini susahnya kalau misalkan kita menghadapi klien atau customer yang tidak jujur. Ini kok kenapa HP-nya bisa rusak kayak gini? Terus dia nggak jujur. Nah ini susah. Jadi kita menganalisanya harus keseluruhan gitu. Ya itulah dilemanya Tuser seperti itu ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sana ada logo Apple dan di sana HP-nya sudah 100% beres ya. Jadi kita coret nota dan di sini masih loading di logo. Ini bukan botlop, enggak, ini normal ya. Dan ini masih ngecas dikarenakan baterainya 0%. Oke bosku, see you next video. Salam newbie, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.